Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Film Thomas Anarki dari kelas 2A dengan NIM 2247504. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin video presentasi ini dapat kami selesaikan. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran dengan topik yang berjudul Teori Kognitivistik. Teori kognitivistik menurut para ahli. Menurut Jean Piaget, berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan dan pemahaman melalui proses mental seperti asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Piaget berpendapat, pembelajaran terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, dan pengalaman tersebut membentuk struktur kognitifnya. Ia juga mengusulkan adanya tahapan perkembangan kognitif yang berbeda, mulai dari sensori motor hingga operasi formal. Teori kognitivistik menurut Jerome Brunner berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan konstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Ia menekankan pentingnya guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk berpikir dan belajar secara aktif. Prinsip dasar kognitivistik, perubahan mental. Pembelajaran mengubah struktur mental siswa. Pemahaman materi, fokus lebih pada memahami daripada menghafal. Prinsip lanjutan teori kognitivistik. Yang pertama, persepsi, mempengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah cara seseorang menginterpretasikan informasi dari lingkungan. Cara siswa memandang situasi belajar, guru, atau materi pelajaran yang akan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Misalnya, aktif atau pasif. Dan membuat keputusan, misalnya strategi belajar yang dipilih. Yang kedua, latar belakang siswa mempengaruhi cara belajar dan pemahaman. Faktor-faktor seperti budaya, pengalaman hidup, pendidikan sebelumnya, dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan memahami materi. Siswa dengan latar belakang berbeda mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda pula. Yang ketiga, pembelajaran sebagai pengembangan pemahaman yang berkelanjutan. Proses belajar tidak hanya sekedar menghafal informasi, tetapi juga membangun pemahaman yang mendalam dan berkembang seiring waktu. Pembelajaran efektif memungkinkan siswa untuk terus memperbaiki dan memperluas pemahamannya. Yang keempat, modifikasi mental dan perubahan. Belajar dapat mengubah cara berpikir siswa. Secara mendasar, ini disebut sebagai rekonstruksi kognitif. Misalnya, dari tidak memahami konsep matematika menjadi mampu menggunakan dalam situasi nyata. Perubahan ini mencerminkan pembentukan atau rektorisasi skema mental yang ada dalam pikiran. Next, aplikasi dalam strategi pengajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pelajar, menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa secara individual. Peran siswa tidak lagi pasif menerima informasi, tetapi aktif terlibat dalam menemukan, mengolah, dan menerapkan pengetahuan. Guru berperan sebagai pembimbing yang mendukung dan memfasilitasi proses belajar, menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, strategi variatif. Strategi variatif dalam pembelajaran adalah penggunaan berbagai metode dan teknik
mengajar yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam, dengan mengkombinasikan pendekatan seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, kerja kelompok, proyek, dan teknologi pendidikan. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menarik. Strategi ini juga membantu meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan adalah proses evaluasi yang dilakukan secara rutin selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memantau kemajuan belajar siswa secara kontinu dan memberi umpan balik yang konstruktif agar siswa dapat memperbaiki dan mengembangkan kemampuan mereka. Penilaian ini tidak hanya mengukur hasil akhir, tapi juga proses belajar sehingga mendukung perbaikan belajar siswa secara berkesinambungan dan membantu guru menyelesaikan strategi pengajaran. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah metode pembelajaran yang dimana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa sehingga bertukar ide, membangun satu sama lain, dan membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap materi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan penguasaan konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja sama tim. Next, aplikasi dalam pembelajaran, metode praktis. Yang pertama, peta konsep, menghubungkan ide dan memperkuat pemahaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, melatih berpikir kritis dan solusi kreatif. Yang ketiga, diskusi kelompok, berbagai perspektif untuk memperluas wawasan. Yang keempat, aktivasi refleksi, memproses pengalaman guna memperdalam ilmu. Kelebihan teori kognitivistik. Yang pertama, aktivasi otak, menstimulasi pemikiran kritis dan kreatif. Yang kedua, retensi informasi, memudahkan ingatan jangka panjang. Yang ketiga, fleksibel, dapat diterapkan di berbagai konteks belajar. Yang keempat, kemampuan analitis, meningkatkan problem solving dan evaluasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.